dengan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte ke YouTuber MKC. Meski sudah ada pengakuan dari Irjen Napoleon, polisi hingga kini belum menaikkan status penyelidikan. Polisi masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta agar Polri mengusut tuntas kasus penganiayaan termasuk memeriksa penjaga ruang tahanan. Irjen Napoleon Bonaparte, terpidana kasus suap Joko Chandra melalui surat terbuka pada publik mengaku sebagai pelaku penganiayaan terhadap MKC, tersangka kasus penodaan agama yang ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri. Meski demikian, hal ini tak serta-merta membuat polisi segera menjadikan pelaku sebagai tersangka. Polisi masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini dengan mencocokkan barang bukti dan keterangan para saksi. Walaupun ada pengakuan, tapi tidak serta-merta itu adalah hal yang sebenarnya. Kita mencari penyesuaian, kan di situ juga ada alat-alat bukti lainnya dan ada saksi-saksi lainnya. Jadi tidak serta-merta. Itulah yang akan kita dalami dan kita juga akan pastikan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Penganiayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap MKC mendapat kecaman dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Menurut Kompolnas, selain memproses hukum pelaku, polisi juga diminta memeriksa pihak-pihak terkait yang membantu aksi penganiayaan ini di dalam rumah tahanan. Sangat menyesalkan karena orang yang diduga melakukan tindak kekerasan adalah Pati Polri. Jadi yang juga menjadi tahanan di situ, sehingga tindakan main hakim sendiri, tindakan hukum rimba ini dipertontonkan kepada publik. Nah, oleh karena itu kami pada waktu itu berharap bahwa Polri bertanggung jawab terhadap hal ini. Pertama, kami minta untuk korban, dalam hal ini saudara MKJ, untuk diobati luka-lukanya. Kemudian yang kedua, kami minta supaya kasus ini diusut tuntas gitu ya, sehingga pelakunya itu mesti harus diproses hukum. Kemudian yang ketiga, kami minta supaya para penjaga tahanan untuk diperiksa gitu. Kenapa kok sampai kejadian ini bisa terjadi? Menurut Erasmus Napitupulu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, apa yang sudah dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap MKC bukanlah penganiayaan biasa, melainkan sudah masuk ke kategori penyiksaan dan merendahkan martabat manusia. Kedepannya, ia berharap pada polisian agar tidak ada lagi rumah tahanan di kantor polisi. Saya rasa kita harus kembali ke KUHP tahun 1981. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebetulnya sudah dikatakan tempat-tempat penahanan itu tidak boleh di tempat-tempat kepolisian. Tapi tahun 1981 jelas kita kan punya keterbatasan ya. Pak Diki juga tahu tepat lah ini, kalau di daerah-daerah kan polisi kasihan juga mau nahan tidak ada rutan. Jadi ditempatkanlah itu di kantor polisi. Jadi polisi lah kuat akhirnya melakukan penahanan. Tapi itu 40 tahun yang lalu, Mas Bayu. Itu 40 tahun yang lalu. Jadi ini tidak kemana-mana dari persoalan manajemen pemasyarakatan kita juga. Jadi saya rasa ke depan sudah harus mulai dipikirkan bagaimana perawatan tahanan, penempatan tahanan itu tidak lagi di kantor-kantor kepolisian. Pak Diki ini pekerjaannya sudah banyak. Pak polisi kita ini pekerjaannya sudah banyak. Tiap hari bisa jadi nggak pulang Pak Diki ini kan. Kalau kita bebankan lagi tugasnya untuk merawat tahanan, mantengin penahanan, ya pusing beliau gitu loh, dan jajarannya begitu ya polisi. MKC dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte bersama 3 narapidana lain hanya beberapa jam setelah masuk jeruji rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri pada dini hari 26 Agustus 2021. Apapun alasannya, tindakan kekerasan tak bisa dibenarkan. Apalagi melakukan penganiayaan hingga merendahkan martabat manusia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus dugaan penganiayaan MKC oleh Irjen Napoleon Bonaparte akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Tifal, mengapa hingga saat ini pihak kepolisian belum juga menetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan MKC ini? Intinya satu, bahwa proses pemeriksaan terhadap para saksi masih terus berjalan. Ini berlaku tidak hanya pemeriksaan yang dilakukan para penyidik di Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Mabes Polri, tapi juga berlaku di divisi Propam Mabes Polri. Nah, untuk di divisi atau di Badan Reserse Kriminal sendiri sejauh ini kalau kita merujuk pada keterangan Wakil Direktur Tipidum Barreskrim Polri, Kombes Diki Patria Negara pagi tadi kepada Kompas TV, bahwa total sudah ada
18 saksi yang diperiksa untuk mengetahui kronologi kejadian dari penganiayaan terhadap tersangka yang juga jadi tahanan Bareskrim atau Rutan Bareskrim Polri Muhammad KC di Rutan Bareskrim dalam beberapa hari yang lalu begitu, yang disebut-sebut atau yang diduga dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Walaupun Irjen Napoleon Bonaparte sendiri yang mengakui itu, tapi fakta pemeriksaan belum sampai pada titik itu sehingga penyidik masih akan mendalami lagi keterangan-keterangan tersebut, terutama dalam hal ini dari keterangan Irjen Napoleon Bonaparte sendiri yang sudah mengakui dirinya sebagai pelaku dalam kasus ini. Tapi sekali lagi bahwa status hukum dari kasus ini di tangan Bareskrim masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum ada tersangka dalam perkara ini. Itu untuk tahapan di Bareskrim. Kemudian yang kedua, saya sempat menyinggung bahwa proses dari kasus ini juga berlangsung di divisi Propam Mabes Polri. Ada dua alasan sebetulnya. Pertama, mengingat kasus ini terjadi di kawasan Rutan Bareskrim di mana ini juga masuk dalam lingkungan Mabes Polri dan ini perlu dipantau ataupun perlu juga semacam dievaluasi begitu bagaimana pengawasan terhadap para tahanan di rutan dan bagaimana SOP atau standar prosedur operasi yang berjalan dilakukan oleh para petugas di kawasan rutan tersebut. Kemudian yang kedua, ini juga merujuk pada kabar yang beredar bahwa sempat dikabarkan ada upaya mengganti gembok di ruang tahanan KC yang dilakukan atas permintaan dari Irjen Napoleon Bonaparte kepada atau perantaranya itu kepada salah satu tahanan berinisial H alias C. Nah, terakhir saya coba mendapatkan konfirmasi dari Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo lewat pesan singkat WhatsApp pagi tadi yang menyampaikan bahwa sebetulnya status untuk penyelidikan kasus ini masih dalam penyelidikan, masih ada beberapa saksi yang akan coba dimintai keterangannya lebih lanjut, tapi setidaknya untuk sekarang pihak Propam Mabes Polri sudah mengantongi keterangan dari 7 saksi. 7 saksi tersebut datang dari pihak pengawas atau dalam hal ini penjaga rutan dan juga kepala rutan Bareskrim Mabes Polri. Plus ada satu keterangan dari tahanan berinisial H alias C itu tadi. Sejauh ini dari Propam belum menjadwalkan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, kuncinya sekarang ada di keterangan Napoleon Bonaparte di tangan Propam Mabes Polri. Saat keterangan dari Napoleon ini sudah dikantongi oleh pihak Propam, maka kemudian Propam akan melanjutkan tahapan berikutnya yakni masuk ke dalam proses gelar perkara. Nah, dasar hukum yang dipegang oleh Propam sendiri ada pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 yang berhubungan langsung dengan bagaimana proses dari peraturan disiplin anggota Polri. Saya revisi peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, termaktub dalam pasal 4 huruf D dan F. Secara umum disebutkan di situ bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dan menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku. Rincinya atau secara rigidnya begitu, intinya begitu bahwa pihak Propam Mabes Polri menduga ada tindak tidak disiplin yang tidak dilaksanakan SOP oleh pihak petugas Rutan Bareskrim Polri. Nah, ini akan coba ditelusuri lebih lanjut oleh dua lembaga, tidak hanya Bareskrim tapi juga dari Propam Mabes Polri. Juno. Ya, tentunya ini polisi masih akan melakukan penyelidikan, terutama akan memeriksa saksi terlapor yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan setelah itu akan melakukan tahapan gelar perkara untuk menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Terima kasih rekan Jona Hamonangan dari Bareskrim Mabes Polri.